Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai ini ya, yang itu mah imam. Suara dua, kalau ini yang imam dicopot. Ya, sebentar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu insyaallah minal faizin al aminin. Yang saya hormati para sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus jamaah salat maghrib Masjid Agung Taqwa Metro yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, rahmat hidayah serta karunia-Nya masih tetap tercurah limpah ruah kepada kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita dambakan syafaatnya pada yaumil akhirah kelak. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat maghrib Masjid Agung Taqwa Metro yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita dapat hadir bersama-sama. Di samping kegiatan wajib kita melaksanakan ibadah sholat maghrib secara berjamaah, ada kajian rutin yang alhamdulillah sempat agak libur beberapa saat dan sekarang alhamdulillah telah dimulai kembali, yaitu kajian setiap malam minggu. Dan insyaallah juga kalau tidak salah kajian juga yang rutin disampaikan oleh Ustadz, yaitu setiap malam Rabu. Mudah-mudahan kesemuanya itu merupakan salah satu upaya kita. Walaupun kita sudah usia lanjut, sesuai dengan ketentuan dari Allah maupun Rasulnya, yang namanya menuntut ilmu itu, belajar itu tidak ada masa tuanya, tidak berkesudahan. Long life education, pendidikan seumur hidup, pendidikan seumur hidup. Oleh sebab itu wajarlah pada kesempatan ini kita hadir di Masjid Taqwa ini, oleh pengurus diadakan kajian-kajian rutin kita yang insyaallah merupakan sebagai upaya tambah-tambahnya ilmu pengetahuan kita. Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah, kalau kita melihat status kita sebagai hamba Allah muslim, ini banyak sekali aneka ragamnya. Kalau dia dikatakan non muslim, bisa marah. Kamu nggak percaya saya muslim? Nih KTP saya Islam. Oh yang pertama. Kemudian yang kedua, saya melaksanakan segala macam aktivitas ini berdasarkan ajaran Islam. Saya khitan ini adalah ajaran Muslim. Saya menikah ini perintah di dalam ajaran agama Islam. Saya belajar dan thalabul ilmi, ini perintah dalam ajaran agama Islam. Itulah pada dasarnya yang disebut dengan muslim. Banyak sekali
fakta-fakta identitas kita sebagai muslim. Tetapi ada juga yang mengatakan, oh dia itu muslim sejati. Kita lihat, dia aktif melaksanakan ibadah, sholat terus. Setiap sholat dia ke masjid, ke musola dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sholat maghrib rahimakumullah. Maka ada sebuah firman tadi, sebagaimana sering kita dengar, ya, ittaqullaha haqqa tuqatih, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepertinya Allah ini sayang kalau hambanya ini wafat dalam keadaan tidak muslim, wafat dalam keadaan tidak Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai hambaku, kata Allah, jangan kamu mati dulu. Jangan kamu mati dulu, wahai hambaku. Illa wa antum muslimun. Kecuali kalian sudah dalam keadaan Islam. Awas bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah rahimakumullah, jangan terpedaya dengan ungkapan Allah kecuali kalian dalam keadaan Islam. Bukan status Islam, tetapi yang dimaksud Allah SWT sini adalah kau telah berislam dengan penuh kehusukan, melaksanakan segala macam perintah, menjauhi segala macam larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang terkandung di dalam makna yang namanya takwa. Maka di awal tadi saya menyampaikan sebuah firman Allah sudah sangat cukup populer. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kajian kita sebenar-benarnya takwa yang kayak mana? Takwa yang sebenar-benarnya kayak mana? Nah, maka definisi takwa ini banyak sekali. Takwa itu kan melaksanakan segala macam perintahnya, meninggalkan segala macam larangannya, itu takwa. Hanya sebatas itu. Ya. Itu secara globalnya seperti itu. Takwa adalah melaksanakan berbagai macam perintah-perintah Allah, meninggalkan segala macam larangannya. Sekarang kita kaji perintah Allah ini banyak sekali. Sholat ada banyak sekali. Sholat 5 waktu wajib. Sholat sunnah juga banyak. Ya. Sholat malam, sholat duha, sholat isyraq, masuk bulan puasa ada sholat tarawih dan lain sebagainya. Banyak sekali sholat tahajud. Kemudian ada lagi perintah-perintah Allah agar supaya kita mengimani Al-Quran. Kita diwajibkan oleh Allah untuk pandai baca dan ilmu kandungan Al-Quran. Karena mengapa? Al-Quran itu salah satu rukun iman kita. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada kitab-kitabnya. Di antara kitab-kitabnya itu ada kitab-kitab yang banyak sekali. Iya, di situ bukan hanya Al-Quran aja. Di antaranya kitab umat Islam adalah Al-Quran. Di situ ada Taurat, ada Zabur, ada Injil. Pada dasarnya kitab-kitab selain Al-Quran itu adalah firman Allah. Tetap oleh hamba Allah, saudara kita yang selain kita sudah banyak diubah. Aslinya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kitab mereka ada istilahnya kitab perjanjian lama, kitab perjanjian baru dan lain sebagainya. Kalau kita nggak ada Al-Quran, ya itu
Pertama kali Al-Quran diturunkan, yaitulah apa firman-firman Allah, baik ucapan, perbuatan dan lain sebagainya, dijadikan di dalam sebuah kitab yang namanya Al-Quran. Itulah awalnya, sampai sekarang tidak. Tapi kalau punya saudara-saudara kita sudah banyak perubahan. Itu wajib kita imani. Oleh sebab itulah salah satu kriteria takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, datang bulan Ramadan, kita diperintahkan puasa. Tanda kita takwa kepada Allah, kita melaksanakan apa yang diperintahkan pada bulan Ramadan tersebut. Nah, oleh sebab itu bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, pada dasarnya hamba Allah yang dikatakan takwanya itu adalah orang yang selalu mendekatkan dirinya kepada Allah dengan cara melaksanakan segala macam perintahnya, dan orang yang khawatir dan takut kepada larangan-larangan Allah dan dia menjauhinya. Kemudian yang namanya takwa bukan hanya untuk pribadi diri kita sendiri, tetapi yang namanya takwa itu adalah merupakan suatu kewajiban kita untuk menjadikan sanak karib keluarga kita dan saudara kita menjadi hamba Allah yang takwa juga. Di dalam keluarga rumah tangga ada imam rumah tangga, ada istri, anak, cucu dan sebagainya. Itu merupakan suatu kewajiban imam rumah tangga untuk menjadikan saudara kita, keturunan kita, keluarga kita menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah. Kemudian selanjutnya, apa sih hikmah ataupun keuntungan dari hamba Allah yang bertakwa tersebut? Ketika takwa telah tertanam dalam lubuk hati, dalam hati kita, maka sudah jelas, mulai dari ucapan, perbuatan, gerak-gerik, tingkah laku kita merupakan suatu perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keuntungan atau buah daripada sifat takwa itu yang pertama adalah menjadi sebab dimudahkannya perkara sulit menjadi mudah. Ya. Menyebabkan dimudahkannya berbagai macam perkara sulit. Kalau kita takwa kepada Allah, kadang-kadang kita nggak sadar. Secara logika, secara akal pikiran kita susah sekali permasalahan yang kita hadapi. Loh, kok ketemu jalan keluarnya? Itulah buah daripada takwa. Yang pertama adalah menjadi sebab dimudahkannya perkara sulit oleh Allah, dimudahkannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan memberikan kemudahan dalam segala macam urusannya. Jadi insya Allah, kalau kita pada suatu saat, suatu ketika, dalam suasana apapun, kita mendapat suatu kesusahan, kesulitan, kerebutan, tahu-tahu Allah tanpa kita sadari menemukan suatu kemudahan. Apa yang menjadi persoalan kita tersebut, itulah sebagai buah daripada takwa. Karena sesuai firman Allah Subhanahu wa taala, may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menjadikan urusannya menjadi mudah. Kemudian selanjutnya yang kedua, apa hikmah buah daripada sifat takwa bagi hamba Allah yang tawadhu di dalamnya? Takwa kepada Allah menyebabkan lenyapnya kegelisahan-kegelisahan, keruwetan-keruwetan. Sifat takwa menjadi penyebab lenyapnya segala macam
kegelisahan dan keruwetan. Karena mengapa? Bahkan mendapatkan solusi, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sifat takwa dapat melenyapkan berbagai macam keruwetan dan kegelisahan, dan kita mendapatkan jalan keluarnya atau solusinya. Hari ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan memberikan kemudahan jalan keluarnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan kemudahan, akan memberikannya rezeki dari arah yang tidak kita duga-duga, dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Ini kadang-kadang kalau kita merenung sering terjadi juga sama kita. Cuman kita lewat, jadi seolah-olah wah ini biasa. Padahal itulah Allah dekat kepada kita. Berarti kita tidak lepas dari pantauan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan memberikan kemudahan jalan keluar daripada kesulitan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan dia memberi rezeki, memberikan kemudahan rezeki kepada kita dari arah yang tanpa kita duga-duga. Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Aqsa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana tertera dalam Al-Qur'an yang menyatakan bahwa buah daripada takwa berikutnya adalah takwa menyebabkan terhapusnya dosa-dosa dan diangkatnya derajat kita selaku manusia. Sifat takwa kita kepada Allah, sifat tawadhu kita kepada Allah, sifat patuh kita kepada Allah menyebabkan terhapusnya dosa-dosa kita dan diangkatnya derajat kita. Yang namanya manusia tidak lepas daripada hilaf keliru, noda dan dosa. Al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu adalah tempatnya salah dan keliru. Wa khairul khata'in at-tawwabin. Dan sebaik-baiknya hamba Allah yang salah itu dia mau bertobat. Nah oleh sebab itu bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat maghrib Masjid Agung Taqwa rahimahullah, kalau kita sudah tahu bahwa prinsip yang namanya manusia itu hilaf keliru tidak pernah lepas dari kita, segera kita beristighfar kepada Allah. Tetapi jangan hanya sekedar istighfar dalam ucapan, renungkan di dalam lubuk hati sanubari, memohon ampunan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau memang dosa itu ada kaitannya salah keliru dan hilaf dengan sesama makhluk, khususnya sesama manusia, kita harus gentleman, harus berani memohon maaf kepada sesama kita, kepada sesama manusia. Apa itu? Keluarga, sahabat, atau tetangga. Pak, maaf ya, sepertinya saya membuat Bapak tersinggung kemarin dengan ucapan saya begini. Mohon maaf ya. Kalau dia, ya saya maafkan, insya Allah dari lubuk hati sanubarinya dalam dia memaafkan, kemudian kita baru memohon taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya hilaf dan keliru. Wa khairul khata'in at-tawwabin. Nah, oleh sebab itu maka tidak usah kita heran, oh si anu itu sudah taubat betul ya, umpamanya ya,
Saya tahu loh dia itu dulu, sekarang wah sudah benar-benar tobat. Sholat 5 waktu nggak pernah lepas, puasa dia full terus begini. Pokoknya kebaikan tampak di matanya terhadap sahabatnya itu yang dia tahu gurunya begitu. Nah itulah hamba Allah yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu di sini ada firman Allah, "Wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajran." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yukaffir anhu sayyi'atihi, maka akan diampuni segala dosa-dosanya dan kesalahan-kesalahannya. Wa yu'zim lahu ajran, dan dia angkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita menjadi hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dijadikan hamba Allah manusia terhormat, baik itu di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat kita, tanpa kita duga-duga. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya apa buah ataupun hikmah dari takwa tersebut? Buah terbesar dari takwa itu adalah berupa keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan kenikmatan yang luar biasa yang akan ditemukan di dalam surga. Ya. Buah terbesar takwa adalah berupa surga dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala serta berbagai macam kenikmatan lain yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Itu buah daripada sifat takwa adalah kenikmatan surga. Semua hamba Allah mendapatkan surga baginya. Maka salah satu realisasi mendapatkan surga dan kenikmatan Allah yang akan diberikan kepada kita adalah kita terapkan sifat takwa di dalam diri kita. Bukan pengertian takwa hanya dalam ucapan ya, tetapi takwa sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi. Kriteria hamba Allah yang disebut takwa adalah khusyuk tawadhu dan merasa bahwa dia sudah dekat kepada Allah. Rugi kalau dia tidak melaksanakan apa yang namanya bentuk perintah Allah SWT. Sehingga dia beristighfar, astagfirullahaladzim, ini sudah hampir masuk asar, saya belum zuhur. Itu tanda hamba Allah yang bertakwa. Kadang-kadang kita ya, terutama pekerja-pekerja kantoran ini sangat sibuknya berbagai macam permasalahan. Ya, beduk azan kalau azan lewat nggak terdengar. Lihat, hampir asar, astagfirullahaladzim, hampir asar. Ini buah tanda orang bertakwa kepada Allah. Apa tanda orang yang nggak takwa? Wah, lewat zuhur. Udah mau asar, sebentar lagi asar, lah nggak apa-apa. Besok masih ada zuhur. Besok masih ada zuhur besok. Wah, dia nggak tahu bahwa kurang dia melaksanakan sholat 5 kali dalam sehari, itu sudah menjadi catatan tidak baik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau umpamanya kita betul-betul lupa, tidak sholat zuhur dan termasuk sudah asar, ini memang pro kontra. Ya, pro kontra. Boleh dilaksanakan kalau sudah masuk asar duluan, baru zuhur. Ada yang mengatakan enggak Pak Yamin, kan urutannya zuhur duluan baru asar. Silakan saja, semuanya boleh. Yang tidak itu adalah yang tidak mau melaksanakan. Nah, itu ya. Kalau betul-betul kita lupa. Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran sebagaimana tertera, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim tentang dambaan orang yang bertakwa itu adalah takwa, ya. Sebagaimana artinya, ya. Firman Allah SWT, ingatlah, aku kabarkan kepadamu apa yang telah
aku berikan kepadamu. Ya. Sebagaimana terdapat dalam firman ini, untuk itu senantialah kamu bertakwa, insyaallah surga dan karunia Allah akan berlipat ganda engkau terima dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah. Kalau kita sudah berbicara tentang takwa ini, maka setiap orang yang menginginkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan kebaikan di lingkungan kehidupan kita bermasyarakat, kehidupan berkeluarga, kehidupan bermasyarakat, maka senjatanya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang arti globalnya melaksanakan segala macam perintah-perintahnya, kemudian kita beriktikad untuk menjauhi serta meninggalkan berbagai macam larangan-larangannya. Karena mengapa? Alangkah banyaknya saudara-saudara kita, baik yang masih ada hubungan kekeluarga dengan kita, saudara-saudara kita, teman sejawat, saudara-saudara kita, ya, tetangga kanan kiri depan belakang di rumah kita, tanpa sebab apa-apa tahu-tahu pulang menemui panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini banyak terjadi. Nah, kalau yang seperti ini, karena yang namanya kematian ajal itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kapan, di mana, dalam suasana apa, hamba Allah satu pun tidak ada yang mengetahui, dan Allah tidak memberitahu kepada hambanya. Hanya Allah lah yang tahu, dan beliaulah yang menetapkan. Karena kita tidak tahu kapan ajal ini tiba, kapan yang namanya kematian ini tiba, kapan Allah akan memanggil kita kembali. Maka di dalam ajaran agama kita, maka perintah Allah, maka perintah Rasul, kita harus segera melakukan berbagai macam perintah-perintah Allah. Kemudian kita beriktikad menjauhi berbagai macam larangan-larangannya. Maka ittaqillaha haitsu ma kunta wadbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Pengertian di sini dalam suasana apapun kita sangat dianjurkan untuk bertakwa kepada Allah. Wadbi'is sayyi'ata hasanata. Ikutilah perbuatan salahmu itu, segera melakukan kebaikan. Loh, kok begitu Pak Yamin? Ikutilah perbuatan salahmu itu dengan perbuatan kebaikan. Karena yang namanya manusia tidak luput hilaf keliru salah. Bila kita sadar perbuatan kita salah itu, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, segera dong kita cari apa perbuatan yang mendatangkan keridhaan Allah dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya, ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwalah kamu di mana saja kamu berada, di rumah, di masyarakat, kapanpun, dalam suasana apapun, kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan-perbuatan salahmu itu dengan perbuatan yang baik. Tamhuha, insyaallah akan menghapuskan perbuatan yang salah itu. Jadi kalau kita terlanjur keliru melakukan perbuatan yang salah, kita sadar itu salah, segera kita beristighfar kepada Allah, kemudian segera kita melakukan perbuatan-perbuatan yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tamhuha, perbuatan baik yang kita lakukan segera setelah perbuatan salah tadi akan menghapuskan dosa-dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah, kembali kepada yang saya sampaikan tadi, kita ini semua adalah ada batasannya menikmati kegemerlapan dunia ini. Akhiratlah itu yang menjadi sasaran kita bila kita sedang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan apabila kita tawadhu, khusyuk, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita husnul khotimah, dan pada gilirannya apa yang menjadi dambaan Allah Subhanahu wa taala, sasaran kita adalah surga dan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.